alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqal al-mu'allif wal imam Suyuti fi kitabih Lubabil Hadis rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila anqal wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngaten. Manutawi sapane wong sholat iku sholat sapa man. Sholat as-subhi ing sholat subuh. Barang siapa sholat subuh fil jamaati dalam jamaah, sholat subuh berjamaah. Setelah sholat summa jalasa nuli lungguh sapa man. Yazkuru hale zikiran sapa man Allah ing Gusti Allah. Hatta tatlu'a sehingga meletek apa syamsu srengenge kana mongko ana iku lau kadheman apa satrun aling-aling minan nari sanging neraka wa bari alan bebas sapa man minan nari sanging neraka. Kata Rasulullah, barang siapa sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, maka baginya ada penghalang dari api neraka. Dihalangi dari api neraka. Jadi yang dilakukan itu bisa menjadi penghalang neraka. Dan dia terbebas dari neraka pula. Artinya bakal selamat dari neraka. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah untuk umatnya, untuk kita semuanya. Kalau kita ingin bebas, tidak terkena api neraka, maka kita sholat subuh berjamaah, setelah itu berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, sampai isyraq. Nah, kalau sudah begitu nanti kita akan mendapatkan penghalang. Ya, penghalang dari neraka juga kita bebas dari api neraka. Sudah dihalang-halangi dari neraka, juga terbebas dari neraka. Sedangkan di sana nanti tidak ada tempat kecuali sorga dan neraka. Kalau nggak di neraka ya berarti di sorga. Kalau nggak di sorga berarti di neraka. Maka umat Nabi ini beruntung sekali karena memiliki Nabi yang menjelaskan seperti ini sebagai jaminan. Bahwa kalau ingin selamat dari neraka, sholat subuh berjamaah dan berzikir sampai terbit matahari. Maka kata Rasulullah, kana lahu sitron minan nari wa bari'a minhu. Ini enak sekali. Maka apalagi kalau kita setiap hari begitu. Makanya kalau kita tahu dahulu guru-guru kita, kiai-kiai kita, sampai sekarang pun kalau habis subuh nggak tidur, berzikir, atau apalah malah dibuat ngaji, dibuat darat, mutola'ah, dan lain-lain sampai terbit matahari. Makanya ini yang dijelaskan oleh Rasulullah, maka orang tersebut itu akan terjaga dari neraka. Makanya berat sekali, soalnya habis subuh biasanya ngantuk dan lain-lain. Tapi jaminannya surga ini. Kalau orang itu tahu pasti nggak bakal tidur. Pasti akan zikiran atau melakukan apalah yang menjadikan dia terjaga sampai terbit matahari. Dijelaskan oleh ulama bahwa ketika kita tidur habis subuh itu mengurangi rezeki, istilahnya rezekinya jadi seret, jadi susah rezekinya. Kalau tidur habis subuh, makanya kalau di pondok-pondok atau apa itu nggak boleh habis subuh itu tidur. Kalau nggak dibuat wiridan, buat belajar atau ada pengajian di pondok gitu, supaya tidak tidur. Ini jaminannya
diselamatkan dari neraka, dijaga dari neraka. Dia terbebas dari neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatur rajuli fi jama'atin. Utawi salate wong lanang fi jama'atin dalam jamaah. Seseorang sholat berjamaah. Sholatnya itu tazidu, nambahi apa sholatur rajuli fi jama'atin ala sholati nambahi ngatasé sholatir rajul wahdahu halis wijine rajul. Nambahi khamsan ing 25 lan 20 apane sholat darajatan derajate. Kata Rasulullah juga seseorang jika sholat berjamaah, kalau sholat berjamaah dia itu memiliki kelebihan. Lebihnya itu 25 derajat jika dia sholat sendirian. Jadi bandingannya kalau sholat sendiri itu dapatnya 1, ibaratnya kalau berjamaah dapatnya 25. Fa idza shalla moko ing dalem marikalane salat sapa rajul ing salat berjamaah bi ardi falatin ana ing bumi ngentang-ngentang sing akeh sing susah air atau dalam perjalanan yang tidak ada perkampungan, tidak ada air lah, susah untuk mendapatkan air. Ketika dia sholat seperti itu di daerah yang susah air, di perjalanan atau di manalah, yang penting susah untuk mendapatkan air, dalam keadaan susah. Fa'atam manuli nyempurnakan sapa man wudu'aha sapa rajul wudu'aha ing wudune salat wa ruku'aha lan ruku'e salat wa sujudaha lan sujude salat balawat mongko tumeka apa salatuhu salate rajul tumeka khamsina ing 50 apane darajatan derajate. Nah, kalau tadi seorang laki-laki kalau sholatnya di rumahnya atau di daerahnya yang banyak air tanpa susah payah mencari air misalnya, sholat berjamaah, maka dia mendapatkan derajatnya itu melebihi sholat dia sendirian dengan 25 derajat. Nah ini kalau sholatnya di rumah atau di daerah yang mudah air. 25, jadi terpautnya itu 25 derajat. Tapi kalau dia tetap sholat berjamaah meskipun ada di perantauan atau di daerah yang atau di perjalanan yang susah air. Kalau sholat jamaahnya itu dalam kondisi seperti itu, susah air di perjalanan dan lain-lain, maka dia itu akan mendapatkan 50 derajat. Artinya terpautnya antara sholat jamaah di daerah yang mudah air, ya, mudah air atau mudah segalanya lah namanya di tempat pemukiman, itu hanya 1 dibanding 25 25 yang berjamaah dengan yang tidak berjamaah. Tapi kalau sholat berjamaah dia di daerah yang susah air, kondisinya susah, tapi tetap berjamaah, maka mempunyai kelebihan yaitu apa? 50 derajat. Nah, jadi terpautnya 2 kali lipat. Kenapa? Karena ada masyaqqah, ada kesusahan, kesulitan yang dihadapi untuk melakukan sholat jamaah. Kalau di perjalanan atau di daerah-daerah yang seperti itu, kemudian dia tetap memperhatikan jamaah, ini berarti ada kesulitan yang dihadapi, maka disitulah kemudian mendapat derajat yang besar yaitu 50 derajat. Tapi dia tetap ketika dalam keadaan seperti itu berjamaah itu wudunya disempurnakan. Wudunya disempurnakan itu artinya ya wudu seperti biasa, dia melakukan kesunahan-kesunahannya, ya, kesempurnaan wudu, kemudian rukun-rukunnya, rukunnya wudhu, rukunnya sholat, kemudian kesunahan wudhu, kesunahan sholat, ini semuanya dilakukan. Sedangkan dia dalam keadaan sulit karena susah air atau di perjalanan dan tetap menjaga ini semuanya tadi dan sholatnya tetap berjamaah, maka dia sampai mendapatkan 50 derajat.
Karena memang kesulitan itu tadi. Makanya al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu menurut kadar kesulitan yang dilakukan. Jadi semakin berat dilakukan itu semakin besar pahalanya. Seperti kemarin juga itu yang sholat jamaah. Mana sholat jamaah yang paling afdol, yang paling utama? Itu adalah kemarin dijelaskan oleh Rasulullah, jamaah sholat subuh di hari Jumat itu paling utama. Setelah itu ya runtutannya ini urutannya sholat subuh biasa jamaah. Setelah sholat subuh sholat isya. Setelah sholat isya ini berurutan asar. Setelah asar zuhur, setelah zuhur maghrib. Nah, kemarin sudah dijelaskan. Ini urutan. Kenapa? Karena kadar kesulitan atau kesusahan ketika dia melakukan sesuatu atau melakukan jamaah itu. Makanya ketika kita melakukan sesuatu yang berat, pahalanya itu semakin bertambah, semakin besar. Keutamanya semakin besar. Makanya harus dipaksa, kalau berat-berat dipaksa karena pahalanya ini. Kenapa seperti itu? Ya karena berarti itu sama saja memerangi nafsunya. Karena nafsu itu inginnya enak. Pengennya tidur terus, pengennya makan enak, pengennya apa, semuanya itu nafsu semuanya. Makanya kalau kita perangi kan berat. Ya ini dalam rangka memerangi adalah nafsu yang menjadi musuh kita. Makanya kalau kita tempuh yang berat, ya berarti maka pahalanya lebih banyak, lebih besar. Kenapa? Karena menempuh itu tadi memerangi nafsu. Jadi kalau di situ ada nafsu, maka kita perangi, kemudian kita melakukan sesuatu itu dengan memerangi nafsunya itu, maka pahalanya lebih besar, keutamaannya lebih besar pula. Lah ini kenapa amal-amal itu bisa sampai 50 derajat ini yang dilakukan sholat berjamaah di perjalanan atau di daerah yang tidak ada air. Nah, makanya dan itu sudah makruf oleh ulama ahli fikih dijelaskan. Jadi al-ajru bi qadri ta'ab itu artinya ya sesuai dengan kesulitan kita yang kita hadapi. Yaitu tadi karena ya, nafsu itu inginnya kan enak. Kalau ini udah ini yang enak-enak lah istilahnya. Itu nafsu. Makanya kalau tidak seperti itu berarti tidak menuruti nafsu. Kalau tidak menuruti nafsu ini pahalanya besar. Terus waqala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man adrokal jamaah. Man utawi sapane wong adroka iku nemoni sapa man al jamaata atau menangi al jamaata ing jamaah. Arba'ina ing dalem mangsa 40 apane yauman dinane. Barang siapa dia sholat jamaah lah gamanya itu. Sholat berjamaah selama 40 hari. 40 hari sholatnya berjamaah terus. Arba'ina yang dalam mangsa 40 apane yauman dinane 40 hari ini berjamaah terus. Kata apa mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu kronoman nulis baro'atan minan nar, bebas minan nari saking neraka, wa baro'atan minan nifaq lan bebas saking kemunafikan. Ini lebih penting lagi. Kalau kita ingin bebas dari neraka, kita bebas dari kemunafikan, maka sholat berjamaah selama 40 hari. Karena Rasulullah menjelaskan, barang siapa sholat berjamaah selama 40 hari, maka Allah akan mencatat baginya bebas dari neraka, bebas dari kemunafikan. Artinya kalau bebas dari neraka berarti tempatnya di surga. Kalau bebas dari kemunafikan berarti dia seorang mukmin sejati. Makanya berat. Makanya berat. 40 hari itu sudah terbebas dari neraka, juga terbebas dari kemunafikan. Makanya faedahnya jamaah itu banyak sekali. Makanya ada cerita ini cerita nyata. Ada seorang kiai, alim lah istilahnya.
Kalau di Indonesia ya namanya kiai lah. Orang alim punya ilmu, punya santri. Ada santri yang agak ruwet, agak nakal gitu. Nah, kiai ini punya anak putri cantik perempuan, pinter, cantik, anaknya kiai. Santrinya itu senang sama anaknya kiai. Tapi begitu ketika senang sama anaknya kiai, kiai ya paham ini anak ini bagaimana, ininya bagaimana itu tahu. Maka kiai nggak begitu memperhatikan, tapi dengan hebatnya santri ini berani ngomong sama kiainya ingin menikahi putrinya. Akhirnya dia ketemu sama kiainya, mengutarakan hasrat yang diinginkannya pada kiainya itu untuk meminang putrinya. Karena kiainya tahu santri itu, nah, diselidiki ternyata santrinya itu ya santri-santri, bukan santri yang mustaqim atau yang enggak, santrinya santri yang kurang inilah istilahnya. Ternyata setelah itu kiainya menguji dia keseriusan dia supaya dia menjadi baik itu bagaimana, supaya menjadi mustaqim istiqomah itu bagaimana. Akhirnya kiainya jawab, ya nggak apa-apa kamu akan menikahi putriku, tapi ya syaratnya. Ya syaratnya apa? Syaratnya kamu sholat berjamaah di belakangku, jangan sampai terlambat. Sholat jamaah di belakangku selama 4 bulan kalau nggak salah itu. Selama 4 bulan kamu sholat di belakangku, jangan sampai terlambat. Artinya sholat imam, kan kayaknya jadi imam, di belakangnya berarti kan nggak pernah ketinggalan sama sekali. Nggak mungkin kan saf awal itu. Kalau dia jadi saf awal berarti kan nggak pernah terlambat. Kalau di belakang baru mungkin terlambat. Jadi sholatnya itu di belakang imam. Setuju, santri itu kemudian setuju. Oke. Tinggi yai itu misalnya. Habis itu mulailah dia sholat berjamaah sama kiainya itu di belakang kiainya. Setelah sholat sudah dapat berapa hari? Kira-kira 40 hari. Setelah dapat 40 hari, ini enak, masya Allah. Terus, nah setelah sampai pada syarat yang ditentukan yaitu 4 bulan, 4 bulan. Sampai 4 bulan ternyata tetap masih istiqomah sholatnya di belakang kiai. Karena sudah memenuhi syarat, akhirnya kiai itu kemudian memanggil anaknya itu. Santri itu dipanggil lah. Nah, Jong, kata bahasa Jawa itu, Jong, kamu katanya mau nikahin anakku dengan syarat ini. Nah, kamu sekarang sudah memenuhi syarat yaitu sholat jamaah di belakangku sudah 4 bulan. Sekarang sudah saatnya kamu ingin menikahi anakku. Si santri ini kemudian jawab kiainya. Di batinnya enak saja apa saya udah sudah sholat jamaah di belakang imam itu, di belakang kiai sudah 4 bulan, aku malah hanya dapat seorang perempuan anaknya kiai. Enggak, malah santrinya aku jadi enggak mau. Kenapa? Dia merasakan nikmat berjamaah, istiqomah berjamaah di belakang imam. Yang mestinya dia itu akan mendapatkan surga, bebas dari neraka, bebas dari kemunafikan, nah hanya cuma mendapatkan seorang perempuan. Akhirnya dia nggak mau digagalkan. Karena dia sadar akhirnya jadi orang baik, orang soleh. Nah gara-gara jamaah ini bisa merubah pikiran yang asalnya tidak baik menjadi orang yang istiqomah. Sudah tahu merasakan nikmatnya sholat berjamaah di belakang imam. Akhirnya tidak mau. Ya pikir dia, saya sudah memerangi nafsu saya begini-begini, sholat jamaah udah lama begini kok cuma dapat perempuan di dunia ini. Akhirnya nggak mau, nggak jadi. Nah, ini cerita ini bisa diambil hikmah, artinya
kalau kita misalnya mursal, kalau ini bagi santri biasanya, kalau santri itu pengen santri yang mustaqim, istiqomah, ya harus dijaga jamaahnya. Dijaga jamaahnya, jangan sholatnya ngerek terus, itu susah itu, karena jamaah itu pengaruhnya besar sekali. Makanya diceritakan itu, asalnya santri nakal istilahnya, malah jadi baik. Yang aslinya ingin senang sama anaknya kiainya, malah dia tidak mau, karena sudah merasa bagaimana cuman udah memerangi nafsunya, udah sholat begitu lamanya berjamaah, kok hanya dapat perempuan, mestinya dapat yang lebih, yaitu bidadari yang ada di surga istilahnya. Nah, maka setelah itu jadi baik. Wah, siapapun kalau ingin menjadi baik, menjadi dekat dengan Allah, ya, maka harus dijaga sholat berjamaah. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah. Sholat jamaah, berjamaah itu selamat 40 hari, maka dia ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah, dia terbebas dari neraka, juga terbebas dari kemunafikan, tidak nifak. Berarti orang soleh jadinya, tidak munafik, seorang mukmin. Ini makanya kita harus paham. Nah, kalau kita pengen jadi baik, ya harus pelihara sholat jamaahnya, menjaga sholat jamaah, apalagi seumur hidup misalnya, jamaah terus. Sebenarnya gampang untuk menjaga jamaah itu. Kalau misalkan di mazhab Syafi'i itu ada namanya sholat sedekah. Ada sholat sedekah. Artinya sholat sedekah itu sholat kita memberikan pahala kepada orang lain. Jadi sholat sedekah kita itu berupa sholat, yaitu kita sudah sholat misalnya di masjid, ada teman kita misalnya di kamar, misalnya teman santri yang tidak jamaah, maka kalau sholat sendiri kan dapatnya cuma satu. Nah, makanya kemudian diajak jamaah lagi, ayo jamaah misalnya. Maka santri yang sudah berjamaah kemudian jamaah lagi sama santri yang belum jamaah, ini namanya sholat sedekah sunnah. Sholat dia sedekah memberi pahala jamaah bagi santri yang tidak berjamaah tadi. Atau kalau bukan santri siapa sajalah istilahnya, sama saja. Jadi harus menjaga jamaah, karena jamaah itu paling sedikit 2 orang, paling sedikit 2 orang makmum dan imam. Tapi untuk masalah keutamaannya ya tergantung pada banyak sedikitnya jamaah. Semakin banyak jamaahnya, orangnya, maka semakin utama nilai jamaahnya. Ini secara umum kaidah fikih itu begitu. Kecuali beberapa hal, yaitu misalnya ada masjid banyak, di sana jamaahnya banyak sekali, di sini kosong, nah misalnya, maka di sana banyak, di sini kosong, kita sholat jamaah di masjid ini yang kosong itu, walaupun kita cuma sedikit jumlahnya, maka kita sholat di masjid yang kosong ini lebih utama dibanding dengan yang banyak, di masjid yang banyak jamaahnya. Kenapa? Supaya masjid ini tidak kosong dari sholat. Makanya masjid jangan dikosongkan dari sholatnya. Untuk menjaga kekosongan masjid, meskipun kita sholatnya sedikit jumlahnya, itu lebih utama dibanding dengan sholat yang jamaahnya banyak. Ini terkecuali seperti ini. Atau ini dijelaskan oleh fuqaha, di sana jamaahnya banyak, atau di sana jamaah, di sini jamaah. Di sana imamnya nggak begitu ini, ya ada unsur-unsur ya nggak bisa enak lah istilahnya, nggak ada bacaannya kurang fasih atau orangnya kurang adil, itu imamnya itu yang menjadikan makruh misalnya, atau ada permusuhan, sedangkan masjid di sini itu tenang, ayem, damai misalnya, dan imamnya bukan ahli bid'ah istilahnya. Nah, kalau di sana ahli bid'ah, kalau di sini bukan ahli bid'ah, orangnya soleh, orangnya masya Allah, imamnya, maka sholat yang paling utama kita sholat yang imamnya soleh.
Imamnya soleh itu yang paling utama. Kalau ada 2 jamaah, maka itu dan itu banyak sekali dijelaskan oleh ulama ahli fikih. Nah, ini tergantung itu masalah keutamaan. Tapi yang jelas kata Rasulullah kalau kita menjaga sholat jamaah selama 40 hari, maka kita ditulis oleh Allah dicatat sebagai orang yang bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Ini yang harus kita pahami karena selama kita sholat berjamaah, maka pahalanya kemarin dijelaskan itu keutamaannya itu bandingannya ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 25, dan kemarin sudah dijelaskan panjang lebar al-adad la mafhumalah dalam usul fikih. Kemarin sudah dijelaskan. Kemudian kalau kita itu kalau sholat di pemukiman atau di perkampungan yang mudah segalanya. Tapi kalau sholatnya di perjalanan atau di daerah yang susah, sulit, maka bukan hanya 25, 27, tapi mendapatkan 50 derajat ininya. Kelebihannya. Nah, kalau sholat berjamaah terus-terusan, lah ini tandanya orang soleh. Makanya di musola-musola itu tukang azan istilahnya ya, al-muadzin yang kemudian sholat nggak meninggalkan sholat tidak berjamaah, sholat berjamaah terus setiap hari, misalnya perabot masjid dan lain-lain. Ini bisa menghasilkan banyak pahala dan kemungkinan besar kalau memang dia melakukan itu lillahi ta'ala sudah dijamin dia itu wali. Kenapa? Karena dia menjaga jamaah, kemudian menjaga masjidnya atau menjaga musolanya. Orang ini berarti orang baik. Kalau orang baik seperti ini, yang pekerjaannya seperti ini dijamin nantinya matinya husnul khotimah. Makanya di musola-musola atau masjid-masjid sebagai imam yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi setiap harinya sholatnya yaitu setiap harinya sholatnya berjamaah terus sampai bertahun-tahun misalnya sudah dijamin itu. Berjamaah bertahun-tahun, maka itu sudah tanda bahwa dia itu adalah orang soleh. Makanya banyak cerita, ada pemakaman umum ketika mau dibongkar atau dipindahkan, ternyata dia itu ada kuburan atau mayit yang tidak rusak, masih utuh. Banyak sekali. Nah, kalau yang seperti ini ternyata diselidiki bahwa dia adalah perabot masjid, muadzin yang sholatnya tidak pernah lobang dari jamaah. Dia setiap waktunya itu sholatnya berjamaah. Ini sudah tandanya orang baik sudah. Kalau seandainya orang baik itu orang-orang yang seperti itu kemarin dijelaskan termasuk orang yang matinya mati syahid. Kemarin itu termasuk adalah orang yang azan muadzin. Kemarin kan dijelaskan tuh ada beberapa orang yang mati syahid. Yang mati syahid, syahidul akhirah maksudnya kan syahid ada 3. Ada syahidul dunya, ada syahidul dunya wal akhirah, dan ada syahidul akhirah. Kemarin sudah dijelaskan semuanya 3 macam ini. Maka termasuk daripada orang yang matinya mati syahid, syahidul akhirah itu adalah muadzin diantaranya. Orang yang azan. Kemarin kan dijelaskan. Dan termasuk pokoknya banyak sekali muadzin itu. Termasuk orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, perlindungan tahta dzillil arsy yauma la dzilla illa dzilluh. Itu semuanya itu juga termasuk adalah orang yang azan. Nah, kenapa? Ya kan itu tadi diantaranya. Nah, orang azan masa terus habis sholat, habis azan nggak sholat kan aneh maksudnya. Mestinya ya kalau sudah azan, mestinya nanti kemudian qomat dan sholat berjamaah, kan begitu. Ini istilahnya menurut adatnya, bukan cuma azan terus kemudian pergi, bukan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini orang yang menjaga jamaah, menjaga sholatnya. Maka termasuk orang yang mati syahidil akhirah. Juga mendapatkan perlindungan dari Allah nanti di yaumil qiyamah, di mana di hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ini berarti sholatnya. Jadi banyak. Ya kalau kita tidak menjadi muadzin, ya cukup kita ikut sholat berjamaah aktif. Nah, ini kalau sampai
eh, 40 hari tadi, 40 hari, maka kita dicatat oleh Allah bebas dari neraka, bebas dari kemunafikan. Ini beruntung sekali. Makanya kita tahu, jadi jalan menuju surga itu banyak sekali jalannya. Jalan menuju selamat dari neraka itu banyak sekali jalannya. Tapi ini semuanya adalah keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Lain dengan hukum interaksi nantinya. Kalau interaksi ini harus, karena interaksi itu harus dijaga, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh menzolimi orang. Ini beda lagi. Nah, kalau kita melakukan jamaahnya begitu terus apa semuanya, ternyata malah menyakiti orang, menzolimi orang. Wah, ini bahaya. Jangan-jangan yang dilakukan kebaikan itu nggak diterima oleh Allah. Ini bahaya. Karena kalau sudah tadi yang dalam cerita tadi kan yang asalnya tidak baik setelah sholat jamaah malah jadinya baik, malah tidak diberi tidak diambil menantu kiai aja nggak mau, jadinya baik malah dianya itu. Jadi awal yang pertama itu niat menguraikan nafsunya, tapi setelah jamaah malah menahan nafsunya tidak mau. Nah ini artinya sholat jamaah yang asalnya tidak baik jadi baik. Akhirnya dia orangnya soleh. Ya seperti ini nih, makanya itu ditulis oleh Allah, kata balahu baro'atan minan nar wa baro'atan minan nifaq. Makanya harus dijaga ini. Kalau kita sudah sholat terus, jamaah terus, sampai berhari-hari, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, maka jaga satu, jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai menzolimi orang lain. Kalau itu sudah bisa jaga, wah sudah. Wali itu namanya, sudah. Dijamin dia matinya mati husnul khotimah, termasuk orang yang matinya mati syahidul akhirah. Ini alhamdulillah kita sudah tahu ini. Makanya bagi yang tahu, ini mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan bisa melakukan jamaah yang menjaga sholat berjamaah sehingga kita tergolong ini tadi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa berkah, dan mudah-mudahan menjadikan kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu a'lam bishawab.